Oke, kita record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, hari ini kita perkuliahan pertemuan 9 ya di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan gitu ya. Di sini teman-teman hari ini akan belajar mengenai fungsi-fungsi pemerintahan nih. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu teman-teman gitu ya, kemarin kan dari pertemuan 1 sampai ke 7 gitu kan ya, dan 8-nya kan UTS teman-teman ya. Saya pengen tahu administrasi pemerintahan itu tuh apa sih? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Pengertian administrasi pemerintahan. Saya Bu. Ya Bu, Boleh, boleh. Siapa nih? Ini Eh, sebelah saya. perkenalkan nama Ya. saya Mhm. Muhammad Abiel Gifari dengan nomor NPM 280204 240018 Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi pemerintahan Bu. Sebelumnya saya juga ini berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimana bahwa administrasi pemerintahan merupakan suatu tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Mungkin seperti itu, Bu. Sekian. Oke, makasih Aurel. Ada lagi? Semuanya sama. Zul, ada yang mau disampaikan nggak? Iya. Ya, oke. Tadi pengertian menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Si Aurel. Lalu kemarin kan juga teman-teman juga belajar ya. Ada yang namanya urusan pemerintahan. Ya, urusan pemerintahan itu pertemuan 7 ya, teman-teman ya. Itu apa sih sebetulnya urusan pemerintahan itu apa aja? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Yo, nah ada. Kamu belajar nggak tentang urusan pemerintahan? Jadi kalau misalnya urusan pemerintahan itu gitu ya, memang di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dia nggak dijelasin tuh. Ya, tapi berbicara tentang urusan pemerintahan itu adanya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Gitu. Kalau pas di DIPA kemarin ada agak-agak di spill-spill dikit kan. Masih ingat nggak teman-teman? Apa sih sebetulnya urusan pemerintahan itu? Apa aja? Izin menjawab, Bu. Boleh, jawabin Kak. Silakan. Kalau urusan pemerintahan itu segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara dan kehidupan bermasyarakat di dalamnya, kalau menurut saya sih, Bu. Ada berapa tuh? Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan tuh ada apa aja? Bu, izin menjawab, Bu. Boleh, sebentar. Silakan. Kalau misalnya yang saya tahu, Bu, kalau nggak salah itu dibagi tiga, Bu. Terus yang pertama tuh urusan pemerintahan absolut ya, Bu. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Jadi kayak politik luar negeri, justisi, keamanan, pertahanan, agama, moneter, sama fiskal nasional itu merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Terus juga ada urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi
dan daerah kabupaten atau kota. Terus yang ketiga urusan pemerintahan wajib, Bu. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Mungkin itu aja, Bu. Sih, Bu. Oke, makasih ya. Ya, teman-teman ya. Jadi kan berbicara tentang urusan pemerintahan, ini kan ya ada apa namanya? Ada urusan absolut gitu ya tadi ya. Ya, tadi dijelaskan sama Sultan gitu kan. Berbicara tentang apa aja tadi? Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter fiskal nasional, Bu. Nah, yang kedua itu tentang pemerintahan konkuren. Ya, konkuren itu tadi ada yang urusan wajib gitu ya, dan juga ada urusan pemerintahan umum gitu. Dan yang ketiga itu ada urusan pilihan. Yang ke apa ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Lalu yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan umum, teman-teman ya. Jadi, nah tadi kalau yang urusan pemerintahan absolut itu kan ya tentang pertahanan, keamanan, agama gitu ya, justisi, moneter dan fiskal gitu. Kalau misalnya urusan pemerintahan konkuren itu ada urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan juga urusan wajib non pelayanan dasar. Contohnya seperti apa? Misalnya pengelolaan energi gitu ya, kayak gitu. Jadi eh, bukan pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar apa aja? Pendidikan, kesehatan, gitu ya, kayak gitu. Pekerjaan umum, gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang urusan pemerintahan umum tadi, yang ketiga tuh urusan pemerintahan umum, gitu ya. Itu tentang penyelenggaraan kependudukan, tentang fasilitas pemilu, terus bisa tentang pengelolaan hubungan antar lembaga, gitu, teman-teman ya. Nah, makanya ini saya mau cek dulu sebelum kita masuk ke materi tentang fungsi pemerintahan ya, teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ini soalnya ini mohon maaf saya lagi di jalan. Jadi nanti kalau ada suaranya hilang atau seperti apa gitu ya nanti kabarin aja ya teman-teman ya di apa namanya di chat atau di notis langsung aja di suara. Saya coba share screen ya. Ini ini kata teman-teman udah muncul belum sih? Nggak bisa nih. Ini gambarnya udah muncul belum sih ke teman-teman? Masih bentuk ini ya? Sudah, Bu. Ada Bu, Ada, ada, Bu. Iya ya. ada Bu. Ya. Kayaknya cuma di saya aja kelihatannya ya. Bentar. Iya teman-teman ya, kita akan mulai materi hari ini tentang fungsi pemerintahan gitu ya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, udah di-spill dulu di sini. Saya pengen tahu deh, teman-teman ketika berbicara fungsi pemerintahan gitu ya, apa namanya, apa sih yang ada di benak teman-teman gitu ya ketika berbicara fungsi pemerintahan? Ibu mau izin jawab. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Kalau misalnya fungsi pemerintah yang saya ketahui itu ada 5, yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan pemberdayaan. Oke, nah terima kasih ya.
Nah, ya tadi ya, sudah betul. Nah, ini kita lihat dulu nih sebelumnya apa sih sebetulnya gitu ya. Eh, Fungsi pemerintahan itu kita lihat dulu dari artinya dulu. Fungsi itu apa sih? Kita harus paham dulu gitu ya. Sebelum kita tadi bisa tahu fungsi pemerintahan itu adalah misalnya fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan gitu ya. Terus ada fungsi perlindungan gitu kan ya. Tapi teman-teman harus paham dulu apa sih namanya fungsi gitu ya. Nah, fungsi itu gitu ya, istilahnya itu memiliki beberapa makna memang ya tergantung pada konteksnya. Nah, tapi secara umum gitu ya, fungsi itu dapat diartikan sebagai tugas, peran atau kegunaan suatu hal dalam mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Itu artinya fungsi, teman-teman. Nah, lalu berbicara tentang pemerintahan itu proses, struktur, dan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan juga mengendalikan suatu negara gitu ya teman-teman ya. Di sini gitu ya sebagaimana teman-teman juga harus insya Allah juga tahu ya gitu kalau secara umum sebetulnya pemerintahan itu ada beberapa aspek gitu ya, beberapa aspek gitu. Di antaranya seperti berbicara mengenai kekuasaan dan wewenang gitu ya, lalu berbicara mengenai lembaga pemerintahan, lalu berbicara tentang proses gitu ya, proses dari pengambilan keputusan, lalu berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat gitu ya teman ya. Jadi apa namanya fungsi pemerintahan itu memang tentang tugas atau peran gitu ya, tugas atau peran dari yang harus dijalankan gitu ya oleh pemerintahan, oleh pemerintah gitu ya, dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan, melindungi masyarakat serta negara itu. Karena kan dijalankan oleh pemerintah ya, pemerintahan. Nah, tadi gitu ya, ada beberapa pendapat gitu ya mengenai fungsi pemerintahan menurut para ahli dari berbagai sudut pandangnya ya teman-teman, dari disiplin ilmunya. Nah, di sini ada di antaranya banyak sebetulnya, ini saya pilih 3 aja teman-teman ya biar menambah insight kita gitu ya tentang fungsi pemerintahan. Yang pertama itu dari Woodrow Wilson gitu ya, yang dimana Woodrow Wilson itu merupakan bapak administrasi publik gitu ya, yang mengemukakan bahwa fungsi utama pemerintahan itu adalah untuk mengatur dan melayani gitu ya. Nah, di sini pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang penting ya, bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengatur aktivitas masyarakat agar sejalan dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, di sini menurut Woodrow Wilson gitu ya, pemerintahan yang efektif itu adalah pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kedua fungsi tersebut gitu ya. Jadi kalau menurut Woodrow Wilson hanya fungsi mengatur dan melayani gitu, teman-teman ya. Nah, ini lalu ada menurut Thomas Hobbes ya. Kalau menurut Hobbes ini ada di bukunya, dalam bukunya Leviathan itu menyatakan bahwa fungsi utama dari pemerintahan itu adalah menjaga perdamaian dan ketertiban. Nah, menurut Hobbes ini tanpa adanya pemerintahan manusia akan hidup dalam keadaan yang penuh kekacauan dan konflik. Nah, itu disebutnya dengan sebagai keadaan alamiah. Nah, oleh karena itu pemerintah ada untuk mengendalikan kekerasan dan perselisihan antar individu dengan cara menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Kalau menurut Hobbes ya, jadi fungsinya untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, ya teman-teman ya. Lalu ada nih menurut Laswell ya, Harold Laswell di situ menekankan bahwa fungsi pemerintahan itu dalam hal distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat. Gitu. Jadi adanya eh, berbagai pendistribusian dari sumber daya. Jadi pemerintahan itu bertugas untuk mengalokasikan berbagai sumber daya seperti kekayaan, pendidikan dan kesempatan itu untuk masyarakat serta menjaga keseimbangan kekuasaannya, gitu ya. Lalu pemerintah yang berfungsi dengan baik adalah pemerintah yang dapat mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata. Nah, ini ada
pengertiannya dari apa namanya para ahli ya gitu ya, dari berbagai disiplin ilmu ya teman-teman ya gitu. Nah, kita lanjut ke apa nih? Nah, tadi ya fungsi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 gitu ya. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 gitu, ini kan berbicara tentang tadi ya sama Launa disebutkan kalau fungsinya itu ada pengaturan, pelayanan dan pembangunan, pemberdayaan dan juga perlindungan ya teman-teman ya gitu. Jadi ketika berbicara fungsi-fungsi pemerintahan gitu ya dalam dari berdasarkan dari undang-undang administrasi pemerintahan tersebut gitu ya, fungsinya itu melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan juga fungsi perlindungan ya, teman-teman. Nah, ini apa sih gitu ya yang dimaksud dengan fungsi pengaturan gitu ya teman-teman ya. Yang di mana gitu ya ketika berbicara fungsi pengaturan gitu ya. Ini kan atau regulasi gitu ya biasanya disebut ya gitu ya. Itu kan ketika berbicara pemerintah itu memiliki peran dalam menetapkan aturan gitu ya dan kebijakan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum gitu ya, di mana fungsi ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menciptakan tertib sosial gitu ya, tertib ekonomi gitu ya, terus ada dan juga politik gitu ya, pengaturan-pengaturan tersebut. Nah, di sini pemerintah juga punya kewenangan nih. Punya kewenangannya untuk apa gitu ya? Pemerintah di sini juga punya kewenangan untuk membuat regulasi yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu kepentingan masyarakat juga gitu. Contohnya gitu ya adalah misalnya membuat undang-undang gitu kan ya, lalu berbicara tentang peraturan, pembuatan peraturan, lalu berbicara tentang kebijakan yang mengatur dari segala aspek kehidupan masyarakat. Gitu ya. Contoh konkretnya nih teman-teman, misalnya gitu ya, ketika berbuat atau pemerintah itu menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah fungsinya itu contoh konkretnya itu pemerintah menetapkan peraturan gitu ya tentang misalnya tentang pengelolaan limbah industri gitu ya. Nah, di situ kan memang misalnya ketika membuat peraturan tentang pengelolaan limbah industri itu untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih dan aman ya teman-teman. Masih banyak teman-teman ya yang bisa dijadikan contoh konkret ketika berbicara fungsi pemerintahan, fungsi pengaturan gitu. Ya. Lalu ini apa nih? Fungsi pelayanan ya yang kedua ya. Nah, ketika berbicara fungsi pelayanan itu adalah fungsi atau yang peran pemerintah gitu ya, peran pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu ya teman-teman ya. Yang pemerintah itu juga bertanggung jawab gitu ya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan juga mudah diakses. Nah, di mana fungsi ini juga meliputi seperti pelayanan administrasi gitu ya. Lalu berbicara juga tentang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Nah, di sini itu ya pemerintah itu bertugas gitu ya menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya seperti tadi ya layanan-layanan kesehatan, pendidikan, administrasi publik gitu ya, tentang administrasi gitu ya. Ya yang dimana gitu ya tujuannya itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar. Ya, contoh konkretnya misalnya tentang pemberian layanan kesehatan di puskesmas gitu kan. Lalu misalnya pengurusan KTP ya teman-teman atau layanan pendidikan melalui sekolah negeri gitu ya. Terus sekarang misalnya pendidikan di sekolah SMP, di SMA, di perguruan tinggi gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ini yang ketiga adalah
fungsi pembangunan. Nah, ketika berbicara fungsi pembangunan ini, gitu ya teman-teman, fungsi ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi, gitu ya, pembangunan infrastruktur, sosial dan budaya, gitu ya. Nah, di sini juga pemerintah juga bertugas untuk merencanakan, lalu untuk bertugas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, gitu ya. Dengan dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, gitu ya di sini. Nah, di sini juga contohnya tuh seperti misalnya pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya, gitu ya. Jadi ya kalau bisa lebih konkretkan gitu kan, contohnya kan misalnya ketika pemerintah ada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol gitu kan ya, lalu bandara ya gitu ya, fasilitas umum rumah sakit, dan juga fasilitas umum sekolah untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial gitu. Itu untuk fungsi pembangunan. Nah, lalu ada fungsi pemberdayaan, teman-teman ya. Nah, di sini ketika berbicara fungsi pemberdayaan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan kapasitas dan juga potensi dari masyarakat agar lebih mandiri dan memenuhi kebutuhannya gitu ya. Di sini misalnya melalui program pelatihan, pemberian modal usaha dan juga pengembangan komunitas gitu ya. Ini contoh lebih konkretnya itu ketika ada program pemberdayaan UMKM ya teman-teman ya, usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Yang melalui bantuan modal gitu ya, pemberian modal ya dan pelatihan agar usaha kecil itu tuh bisa berkembang gitu. Ini dalam hal pemberdayaan. Juga bisa juga tentang ada juga kan misalnya pemberdayaan masyarakat pesisir, gimana masyarakat pesisir itu bisa maju gitu ya. Seperti apa? Biasanya suka ada pelatihan-pelatihan untuk potensi di laut biasanya kan tuh banyak tuh kan. Nah, itu masyarakat pesisir itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada gitu. Sehingga bisa meningkatkan tuh eh, kapasitas dari masyarakat pesisir tersebut gitu ya, bisa lebih makmur gitu kan, bisa bisa mengolah ikan bisa biar lebih bisa lama, misalnya bisa didistribusikan dengan lebih jauh gitu kan, bisa misalnya ikannya itu diproses menjadi bisa jadi kerupuk atau seperti apa. Nah, itu jadi bisa pemberdayaan, masuk ke fungsi pemberdayaan ya. Lalu ada fungsi perlindungan nih. Di sini ketika berbicara fungsi perlindungan gitu ya, di sini tuh jadi pemerintah itu juga harus dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat ya, terutama misalnya contohnya ke kelompok yang rentan gitu ya. Biar apa? Biar hak-hak mereka itu terlindungi gitu ya. Nah, biasanya fungsi ini juga gitu ya mencakup gitu semua aspek ya, dari hukum juga aspek perlindungan hukum gitu ya, sosial, ekonomi dan politik gitu ya. Nah, itu untuk apa? Untuk melindungi eh, masyarakat gitu ya. Masyarakat itu agar dari terjaga dari ancaman, bahaya atau ketidakadilan gitu. Jadi biar bisa aman dan selamat nih masyarakatnya gitu ya. Contohnya misalnya ada penegakan hukum ya, ada perlindungan sosial dan juga ada penanggulangan bencana gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada contoh konkretnya misalnya ketika ini misalnya ada kasus penegakan ini apa namanya, seperti ada perlindungan hak-hak pekerja gitu ya melalui undang-undang ketenagakerjaan gitu kan. Itu kan jadi tenaga kerja dilindungi gitu ya. Hak-haknya, gitu, kewajibannya juga di situ di dalam undang-undang ketenagakerjaan gitu ya. Atau perlindungan sosial tuh seperti program BPJS gitu kan ya. Nah, itu kan memang salah satu contoh fungsi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu ya, teman-teman. Nah, tadi ya, kelima fungsi tadi gitu ya. Tadi ada fungsi aturan, ada fungsi pelayanan gitu ya.
ada fungsi apa lagi? Pembangunan, ada fungsi pemberdayaan, dan juga ada fungsi perlindungan itu bisa bekerja secara sinergis untuk memastikan ya tata kelola pemerintahan itu berjalan efektif dan juga efisien untuk mendukung tercapainya tujuan nasional. Nah, saya mau tahu nih, apa namanya tujuan nasional itu apa? Apa aja tujuan nasional Indonesia? Izin menjawab, Bu. Ya, oke. Ini saya stop dulu ya. Stop share dulu. Oke. Bisa. Jadi tujuan nasional Indonesia itu terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut dalam apa? Memajukan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut dalam perdamaian dunia. Satu lagi, Ini apa? Coba. Satu lagi. lupa, Bu. Ya. Ini maaf ya, ini tuh saya di jalan jadi begini ya. Muka saya nggak kelihatan. Ya, Bu, apa. Ya. Satu lagi lupa, Bu. Ya. Ada lagi? Siapa yang mau? Makasih, Brevit. Ada lagi? Siapa yang mau lengkapin tadi? Satu lagi tuh kata Brevit. Saya menjawab, Bu. Ya, boleh. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Udah, Bu. Ya. Satu lagi. Oh, Kan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ya. mencerdaskan kehidupan bangsa, sama ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, oke. Makasih ya, Brevit sama Sultan. Ya, ya teman-teman ya. Tadi ini jadi muka saya jadi tidak ada ya muka saya ini ya. Ini lagi di jalan teman-teman ya. Nih gelap nih, nggak apa-apa ya. Tapi suara saya bisa terdengar ya, gitu ya. Ketika berbicara tadi ya tujuan nasional gitu ya, ada ya tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar ya 1945 alinea keempat ya. Tadi udah disampaikan sama Brevit sama Sultan ya. Gitu ya tadi sudah disampaikan ketika ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu kan ya. Nah, di sini gitu ya. Pemerintah itu apa? Berkewajiban gitu menjaga kedaulatan, keamanan, dan juga keutuhan wilayah negara gitu ya. Juga harus memberikan gitu ya perlindungan bagi seluruh warga negara gitu tanpa memandang latar belakang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini muncul lagi nota saya. Yang kedua, itu memajukan tadi apa? Kesejahteraan umum ya. Ya. Nah, ketika berbicara memajukan kesejahteraan umum, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat gitu ya. Nah, di sini juga harus menciptakan keadilan sosial gitu ya. Serta juga memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu yang tadi ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya, teman-teman ketika berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah juga harus berkomitmen nih untuk meningkatkan pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu jadi cerdas gitu kan ya. Dan juga berpengetahuan gitu ya, juga memiliki keterampilan untuk berkontribusi gitu ya dalam pembangunan bangsa gitu. Nah, lalu yang keempat apa tadi tentang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, lalu perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Ya, teman-teman ketika itu Indonesia itu berperan aktif gitu ya dalam menciptakan atau menjadikan itu perdamaian dan keadilan di tingkat internasional serta mendukung upaya gitu ya, upaya diplomasi untuk mengatasi berbagai konflik dan masalah global gitu. Nah, tujuan-tujuan ini memang jadi landasan dari berbagai kebijakan yang ada dan program yang dijalankan pemerintah. Itu secara ininya ya, secara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, biasanya. Nah, teman-teman, gimana? Ada yang mau disampaikan nggak ketika berbicara tadi ya fungsi-fungsi pemerintahan gitu ya? Nah, kita tadi misalnya berbicara tentang juga ada fungsi regulasi gitu ya. Apalagi hari ini juga kita akan berbicara regulasi gitu ya.
Tadi udah di-spill semuanya nih ketika berbicara fungsi-fungsi pemerintahan. Ada yang mau disampaikan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan gitu? Atau udah jelas nih teman-teman? Ya, ketika misalnya kita sekarang, misalnya kita lanjut nih ke fungsi regulasi ya teman-teman ya. Itu kan memang tadi salah satu fungsi dari fungsi utama dari pemerintahan yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya teman-teman ya, tentang administrasi pemerintahan gitu ya. Nah, nanti teman-teman di situ banyak gitu ya aturan-aturan gitu ya eh, yang bisa kalian analisis gitu ya, seperti apa sih sebetulnya ketika berbicara fungsi pengaturan itu gitu kan ya, banyak hal-hal yang bisa kalian analisis gitu. Contoh konkret misalnya ada penegakan aturan keselamatan kerja di pabrik gitu ya, melalui misalnya ada Inspektorat Ketenagakerjaan gitu. Juga ada misalnya tentang penerapan sanksi nih bagi perusahaan yang melanggar ketentuan misalnya lingkungan hidup gitu ya. Jadi ada misalnya pabrik-pabrik gitu kan, ada aturan misalnya untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, seperti apa gitu. Nah, itu sebetulnya teman-teman bisa kita bisa diskusikan, harus dianalisis gitu ya. Nah, ini teman-teman ada yang mau ini enggak? Ada yang mau disampaikan dulu enggak? Jadi kalau nggak ada ya udah. Saya lanjut nih ke tadi kita bicara tentang fungsi regulasi ya. Gitu ya. Tadi kan ketika berbicara fungsi regulasi itu kan harus ada apa aja unsur-unsurnya, misalnya kepastian hukum gitu ya. Ada regulasi nih yang harus dibuat gitu ya. Dan juga bisa memberikan kepastian hukum. Lalu ada juga unsurnya itu, unsur penting dalam fungsi regulasi itu adalah transparansi gitu ya. Yang di mana gitu ya, dalam proses perumusan, penerapan, dan juga pengawasan regulasi itu harus dilakukan secara terbuka gitu ya. Jadi masyarakat itu harus tahu aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Dan juga diberi kesempatan nih untuk memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakannya. Tuh. Lalu unsur yang ketiga harus ada unsur keadilan dan kesetaraan ya. Nah, ketika berbicara keadaan dan kesetaraan gitu ya, regulasi itu harus bersifat adil dan juga tidak diskriminatif. Nah, aturan itu harus diterapkan secara merata gitu ya, misalnya kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, dan juga kepada misalnya kaum disabilitas, misalnya ketika eh, misalnya dalam hal ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ketenagakerjaan misalnya perusahaan harus bisa mengakomodir atau bisa menerima masyarakat atau warga yang misalnya mempunyai kebutuhan khusus gitu misalnya gitu ya, sebesar misalnya 1% gitu misalnya. Nah, itu hal-hal itu tuh ada aturannya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan gitu ya. Jadi itu harus adil dan setara. Lalu ada akuntabilitas. Unsur keempat adalah akuntabilitas, yang mana ketika berbicara unsur akuntabilitas, kita temen ya, pemerintah dan lembaga itu yang bertanggung jawab gitu ya dalam pelaksanaan regulasi itu harus bertindak secara akuntabel. Jadi mereka itu harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, juga penegakan dan pemberian sanksi. Lalu ada unsur kelima adalah efektivitas dan efisiensi, gitu ya, yang dimana regulasi itu harus efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menjaga kepentingan publik, gitu ya, dan juga eh, melindungi lingkungan misalnya, dan juga tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan bagi masyarakat atau pelaku usaha misalnya, kayak gitu ya. Hal-hal yang tentang efektif dan efisien. Nah, itu unsur-unsur gitu ya. Jadi banyak ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau ada contoh konkret dari fungsi regulasi, misalnya regulasi tadi ya lingkungan hidup. Terus ada regulasi di bidang kesehatan gitu ya. Lalu ada regulasi di sektor keuangan, itu banyak sekali juga ya. Jadi ketika berbicara fungsi regulasi, itu adalah upaya pemerintah untuk menciptakan keteraturan
dalam kehidupan masyarakat melalui pembentukan aturan yang jelas, gitu ya, yang jelas, gitu ya, penegakan hukum yang tegas, lalu pengawasan yang ketat, gitu ya, di mana regulasi itu atau fungsi pengaturan itu bertujuan untuk menjaga kepentingan publik, melindungi masyarakat dari berbagai resiko, dan juga memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi dalam pelaksanaannya fungsi pengaturan ini mencakup berbagai sektor kehidupan ya, dan juga memerlukan keterbukaan, keadilan, dan juga akuntabilitas dari pihak pemerintah. Ya, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Sudah jelas? Mana suaranya sudah jelas atau ada yang mau didiskusikan lagi? Udah jelas, Bu. Udah cukup jelas, Bu. Oke, Udah Jelas, Bu. sip ya. Jadi teman-teman, sekarang kan memang pertemuan ini kan pertemuan ke-9 ya teman-teman ya, tentang fungsi-fungsi pemerintahan ya. Nah sekarang kan kita berbicara tentang fungsi-fungsi pemerintahan, dan juga tadi juga dijelaskan juga tentang fungsi regulasi gitu ya, fungsi pengaturan gitu ya. Nah nanti kan ada juga fungsi-fungsi yang lainnya gitu ya teman-teman ya, ada fungsi pelayanan gitu ya, pemberdayaan, pembangunan, ada fungsi perlindungan gitu ya. Nah di situ nanti saya pengen teman-teman gitu ya, jadi nanti ada pertemuan 9 sampai ke 12 gitu ya, nanti sama saya, dan saya pengen teman-teman gitu, karena semua pertemuan dari 9 sampai 12 itu memang berbicara tentang fungsi pemerintahan lebih detail. Saya pengen teman-teman bikin sebuah project. Project apa? Project video. Jadi nanti teman-teman dibuat kelompok ya. Dibuat kelompok bikin video. Jadi nanti sama saya di itu apa namanya? Dikirimkan ya nanti detailingnya ya. Jadi saya ada instruksinya lah, ada seperti apa namanya? Kayak ininya ya, apa? Instruksi pembuatan videonya gitu ya. Buat kalian ya. Yang dimana nanti gitu ya, tema videonya itu yang pertama gitu ya, yang kelompok 1 itu adalah tentang fungsi regulasi. Yang kedua, kelompok kedua temanya tentang tema fungsi pelayanan. Yang ketiga, temanya fungsi pembangunan. Ya, yang keempat, fungsi pemberdayaan. Dan juga kelima adalah fungsi perlindungan. Teman-teman. Nih, saya nanti share ya di itu ya, di apa? Di grup ya. Terkait apa namanya? Itunya apa namanya? Instruksinya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung aja di chat di situ atau nggak hubungi saya langsung ya. Jadi kita bikin project ya, project video ya teman-teman ya. Jadi untuk berarti 9, 10, 11, 12 3 pertemuan itu teman-teman bikin video gitu waktunya itu. Jadi nanti pada pertemuan 12 itu teman-teman nanti dikumpulin tuh videonya ya. Jadi minggu depan saya pengen lihat, kan kalau bikin video suka ada skripnya gitu ya, ada skripnya. Nah, nanti kalian dikumpulin tuh skripnya, saya pengen lihat gitu ya. Jadi udah ada progres. Kalau misalnya memang bisa langsung untuk direkam ya nggak apa-apa kan, proses nanti kan ada proses editing gitu kan ya, gitu. Tapi saya karena ini ada 5 kelompok gitu kan, ketika ini kan ada 46 ya teman-teman. Kalau misalnya dibagi apa namanya, dibagi 5 kelompok kan lumayan tuh orangnya jadi banyak banget ya. Ada apa namanya, ada 4, ada yang 5 gitu. Ada 4, ada yang 10 gitu kan ya. Ada yang 9 gitu kan. Jadi saya pengennya biar lebih efektif, efisien, teman-teman semuanya juga bisa belajar lebih detail juga gitu ya, karena kita bikin project. Jadi nanti setiap kelompok itu ada setiap kelompok video, misalnya fungsi regulasi, itu ada 2 kelompok berarti. Jadi kalau dihitung di sini ada 5 kan, 5 temanya, jadi ada bikin 10 kelompok. Jadi nanti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang gitu. Gitu ya, 46 ya teman-teman ya. Jadi itu ya, jadi ketika itu nanti ada 2 kelompok berarti yang ngerjain
fungsi regulasi. Bebas nanti teman-teman nanti kan bikin struktur isi videonya nanti saya kirim ya, ada pembukaan juga, nanti juga teman-teman juga bikin penjelasan teoritisnya jadi kayak video pembelajaran gitu. Jadi kalian ngasih materinya juga gitu ya, kan sama ya kayak misalnya kalian bikin kayak makalah tuh, kalian kan juga bikin tuh si materi-materinya tuh apa, terus nanti bikin contohnya, contoh nyatanya misalnya kelompok fungsi regulasi misalnya mau ngebahas tentang undang-undang keselamatan lalu lintas gitu misalnya ya, terus kalian boleh bebas kalian mengekspresikan bikin videonya itu bebasnya boleh misalnya jadi udah kalian jelasin tuh misalnya bisa penjelasan teoritisnya, nanti kalian bisa misalnya kayak role play boleh, kayak misalnya teman-teman nih apa bisa tentang undang-undang lalu lintas gitu ya, nanti kalian role play misalnya ada yang jadi apa namanya polisinya, ada misalnya jadi itunya misalnya ya, jadi penyeberangnya atau mau jadi apa gitu ya, jadi bisa apa namanya gimana caranya kalian bisa memperlihatkan ketika ada fungsi regulasi itu atau fungsi misalnya pelayanan gitu untuk misalnya program BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi bisa bikin diceritain juga bisa. Jadi bikin kayak role play bisa gitu. Boleh sebebas-bebasnya, pokoknya sekreatif kalian mau di role playin gitu ya, mau di seperti apain gitu. Boleh atau mau penjelasan video pembelajaran aja yang kalian jelasin tapi nanti harus ada contohnya gitu, terus nanti jelasin sebetulnya apa dampak sama masyarakat tuh ketika ada fungsi-fungsi tersebut gitu yang kalian kelompok kalian bisa fungsi pelayanan misalnya itu gimana fungsi itu tuh bisa memberikan dampak gitu kepada masyarakat gitu gitu, jadi tantangannya tuh seperti apa misalnya gitu ya, jadi nanti saya kirim detailingnya. Oke, jelas nggak? Jadi teman-teman nanti untuk pertemuan minggu depannya kayaknya cuma ngumpulin itu ya, ngumpulin si progres ketika kalian bikin misalnya skripnya atau kalian udah rekaman ini gitu. Boleh. Jadi tiap minggu kalian apa ya, confirm kayak gitu ya untuk nanti bisa pertemuan kayak gini juga gitu ya, tapi kalian harus memberikan apa namanya laporan lah gitu ya, progresnya tuh sampai mana ya project kalian bikin project nih, project video gitu kan kayak gitu. Kayak kalian udah biasa kayaknya kemarin-kemarin udah disuruh bikin video terus ya sama kakak tingkat kalian kemarin ya. Gitu. Nah sekarang bener-bener jadi ya, bikin video pembelajaran lah istilahnya, video pembelajaran teman-teman tentang fungsi-fungsi pemerintahan ini gitu. Udah jelas? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada nih, nggak ada yang mau disampaikan. Udah cukup teman-teman. Gitu. Nah ini pas banget ini saya baru nyampe ke DU-nya nih. Sampai DU nih. Oke, jadi saya ada kegiatan nih dari pagi sekarang sampai nanti jam 4 sore full di DU teman-teman ya. Nah, gitu di Unpapreneur gitu. Ibu, Nanti saya kalau izin misalnya dulu. ada apa-apa ya atau ada yang mau disampaikan lagi boleh teman-teman nanti sampaikan ya, mungkin kalau sekarang belum ada yang boleh sampaikan nggak apa-apa. Terima kasih ya atas perhatiannya gitu ya, jangan lupa untuk absen teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Nah nih 1 2 3 yang slide 2 ya 3. Oke, makasih ya buat teman-teman semua, buat tadi yang sudah memberikan komentar juga, memberikan pendapat, juga udah menjawab semua pertanyaan saya juga. Terima kasih juga teman-teman semua juga yang udah hadir dalam Zoom meeting kali ini, perkuliahan fungsi-fungsi pemerintahan, gitu ya, materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima Sama-sama. kasih, Bu. Terima kasih.